meluncurkan transformasi digital rumah pendidikan sebagai platform baru yang dikembangkan oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan data-data guru, data-data kependidikan, dan juga berbagai aspek yang berkaitan dengan layanan pendidikan seperti buku-buku mata pelajaran, kemudian video pembelajaran, kamus besar bahasa Indonesia, dan juga layanan data yang lainnya yang dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk juga berkaitan dengan pelaporan-pelaporan guru dan berbagai platform baru yang diluncurkan dengan sistem yang baru, yang lebih friendly, lebih mudah untuk digunakan, dan juga data-data yang mudah-mudahan juga tidak hanya data statis, tapi juga data yang dinamis, data yang memberikan informasi-informasi yang valid, informasi yang akurat, dan bisa menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan materi-materi pembelajaran digital yang itu juga nanti pada waktunya kami usahakan untuk dapat dikembangkan sebagai salah satu layanan yang memudahkan anak-anak Indonesia yang mungkin karena keadaan demografinya atau juga karena domisilinya atau karena faktor-faktor lain mereka tidak bisa belajar di satuan pendidikan formal, maka mudah-mudahan ke depan dengan layanan transformasi digital dan rumah pendidikan ini mereka dapat belajar dimanapun dan kapanpun dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah, dan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Saya kira itu sebagai pengantar dari kami. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan oleh Ibu Hetiva, Ibu Komisi 10 kami persilakan. Pertama kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas nama masyarakat Indonesia. Kalau 7 kebiasaan jadi hadiah akhir tahun, rumah pendidikan jadi hadiah awal tahun yang luar biasa ya untuk kita semuanya. Dan dengan demikian mudah-mudahan pengambilan kebijakan berbasis data itu akan betul-betul diterapkan, Pak. Kemudian juga yang kedua, kami merasa bahwa ini menjadikan pendidikan itu menjadi lebih inklusif dan lebih transparan sekaligus. Karena dengan data itu terbuka, berarti siapapun, bahkan kita orang tua ataupun pemerintahan, termasuk kami di DPR sangat terbantu program pengawasan kami karena terbukanya data-data ini. Semoga ini bisa dijalankan dengan baik. Selamat kepada Pusdatin dan kepada Ibu Sekjen juga. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dengan daerah yang 3T yang tidak punya internet dan listrik? Iya. Jadi program yang dikembangkan ini nanti ada yang memang diakses secara online, yang internet base, tapi juga ada yang unplugged, yang tidak membutuhkan internet. Sehingga beberapa program itu ketika nanti sudah diunduh, itu bisa nanti di save dan kemudian bisa digunakan tanpa harus menggunakan internet. Sehingga misalnya para murid ini sudah punya data misalnya di USB atau bentuk-bentuk penyimpanan yang lain, mereka bisa memainkan di mana saja dengan misalnya dengan laptop yang mereka miliki, dan juga tidak perlu data yang terlalu besar karena dengan sistem yang ada ini mereka bisa memilih mana yang tepat untuk kepentingan pembelajaran mereka. Pak Menteri, ini bentuknya nanti all access atau gimana Pak? Jadi bisa diakses semua murid, siswa, segala macam atau gimana? Mas Yudis bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi pada dasarnya bahwa rumah pendidikan ini hadir sebagai layanan digital pendidikan yang ramah. Tadi yang sudah sampaikan, ini bisa diakses oleh siapapun, baik itu guru, murid, orang tua, mitra dan sebagainya sebagai stakeholder pemangku kepentingan pendidikan seperti itu. Jadi nanti saat ini rumah pendidikan bisa diakses melalui halaman rumah.pendidikan.go.id dan juga bisa di-download melalui Play Store bagi pengguna Android. Sedangkan bagi pengguna iOS saat ini lagi berproses namun bisa menggunakan laman
rumah.pendidikan.go.id. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, ini sebagai tonggak awal. Ke depan nanti akan ada sifatnya offline mode, artinya konten-konten yang sudah ada nanti bisa diakses tanpa menggunakan internet. Dan juga dengan misalkan ada TV Smart TV, nanti kita konten-konten yang ada di rumah pendidikan itu nanti bisa akan kita masukkan ke flashdisk yang nanti akan bisa di-plug di Smart TV yang ada di sekolah. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih. Pak Menteri, Ya, Pak Menteri terkait survei Kompas yang menyatakan 80% masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Salah satunya karena kebijakan pendidikan, terutama peningkatan kesejahteraan. Itu bagaimana? Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap kinerja kami, dan juga terima kasih juga kepada seluruh pihak, khususnya di jajaran kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah bekerja dengan sangat sungguh-sungguh penuh dedikasi untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi semua. Hasil survei itu tentu menjadi pemicu dan menjadi penyemangat kami untuk bekerja lebih baik lagi, karena sesungguhnya masih banyak hal yang belum kami tunaikan, tapi alhamdulillah dalam waktu yang baru 3 bulan ini sudah banyak yang sudah kami berikan kepada masyarakat, terutama memang 3 program yang selama ini kami berikan fokus. Pertama adalah untuk peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru melalui sertifikasi guru, kesejahteraan dari para guru yang bersertifikasi, kemudian juga model pelaporan kinerja guru yang baru, kemudian juga kebijakan di mana guru ASN dapat mengajar di satuan pendidikan swasta. Kemudian yang kedua adalah beberapa paket program yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Kita menunjukkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, dan juga program senam anak Indonesia hebat yang kami pantau per kemarin itu yang mengunjungi sudah lebih dari 11 juta, dan alhamdulillah sekarang ada kultur baru di sekolah yang memang bagian dari pendidikan karakter yang kami sebut sebagai pagi ceria, di mana sebelum pembelajaran anak-anak senam anak Indonesia hebat, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk membangkitkan nasionalisme dan berdoa untuk memperkuat spiritualitas anak-anak. Termasuk juga kami memberikan dukungan program makan bergizi gratis yang memang leading sektornya adalah Badan Gizi Nasional, tapi kami di sekolah adalah penerima manfaat terbanyak dari program itu. Tapi kami berusaha dan kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kami mendukung program itu sepenuhnya, tapi tidak hanya makannya saja, karena kami juga menjadikan makan itu sebagai bagian dari pendidikan karakter, menanamkan nilai-nilai spiritual, tanggung jawab, kemandirian, toleransi, sopan santun, kemudian budaya, dan kemudian juga rasa disiplin dan berbagai penanaman karakter yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah program-program kami yang memang nanti kami kaitkan dengan upaya memperbaiki pendekatan pembelajaran. Yang sudah kami susun adalah deep learning, mudah-mudahan nanti bisa segera kita lanjutkan dengan pelatihan-pelatihan pada tahun ini, dan pada tahun ajaran baru 2025-2026 nanti sudah bisa diterapkan di sebagian satuan pendidikan, tentu belum semuanya. Kemudian juga coding dan artificial intelligence yang juga sudah selesai semua kurikulumnya, tinggal nanti kami sesuaikan dengan kurikulum yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Tapi sekali lagi ini masih bersifat pilihan, bukan merupakan mata pelajaran yang wajib. Tapi kurikulumnya, kontennya sudah selesai kami rumuskan, dan ini adalah bagian dari upaya kami untuk bagaimana memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat, dan juga upaya kami untuk memberikan layanan pendidikan untuk semua. Pak Menteri, satu lagi Pak Menteri. Oke. Kata zonasinya akan dihapus, apakah berarti sistem itu akan dihapus? Berapa persentasenya? Insya Allah besok ada rapat kabinet yang mudah-mudahan agendanya adalah penetapan mengenai sistem itu. Tapi ingin kami sampaikan bahwa secara konsep semua sudah selesai,
sudah kami serahkan kepada Bapak Presiden melalui Sekretaris Kabinet pada saat rapat terbatas beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan rapat kabinet besok sore itu dapat diputuskan. Nanti soal isinya bagaimana, ya kita diajari oleh agama untuk jadi orang yang sabar. Pak, pembelajaran di bulan Ramadan Bapak kemarin bilang udah ditandatangani. Untuk pembelajaran bulan Ramadan sudah selesai, saya sudah tanda tangan, Menteri Agama sudah tanda tangan, mudah-mudahan Pak Menteri Dalam Negeri hari ini bisa tanda tangan. Kalau beliau Pak Menteri Dalam Negeri hari ini sudah tanda tangan, mudah-mudahan sorenya bisa kami bagikan kepada rekan-rekan wartawan. Itu ya. Jadi tinggal menunggu Pak Menteri Dalam Negeri. Harusnya tadi malam sudah. Ya, mudah-mudahan sudah, karena kami ini memang bekerja dengan semangat untuk memberikan layanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya layanan pendidikan untuk semua. Oh ya? Cukup Pak. Deep learning itu pendekatan pembelajaran yang mungkin nanti kita akan coba lihat apakah bisa. Oh, baru dari Pak Separ dari Bu Arti, Pak Mendagri sudah tanda tangan, berarti segera setelah nanti saya ke kantor atau sekarang lah, mungkin nanti sudah bisa diakses teman-teman tentang pembelajaran di bulan Ramadan. Itu ya. Oh, begini. Kenapa November? Karena kami, wah ini sudah bocor. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dibocorkan aja, nggak apa-apa. Bocornya dikit-dikit bocor halus. Jadi memang kenapa November? Karena yang kelas 12 itu kan nanti dia akan kuliah. Sehingga dengan hasil itu dapat bermanfaat untuk menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Karena itu pelaksananya di bulan November. Sedangkan untuk yang nanti SMP dan SD itu pada tahun 2026. Itulah kenapa November ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Gun N' Roses November. Terima kasih. Oh sudah sejak lama kan memang ujian tidak menjadi penentu kelulusan. Tetapi ada makna dengan adanya evaluasi itu. Namanya apa? Nanti tunggu saja. Yang jelas tidak ada kata-kata ujian dalam yang baru itu. Baik, terima kasih.